satu tangan megang kamera, dan untuk meminta bantuan pun ya belum pada nggak berani, karena kadang kalau disengat lebah tuh sakitnya minta ampun katanya gitu. Nah ini saya coba praktekkan lagi ya. Saya coba praktekkan lagi. Semoga teman-teman ini ilmunya bisa teman-teman ambil ya. Karena ilmu ini saya ngambilnya lama teman-teman, dari eksperimen-eksperimen. Saya coba dengan getah-getah, saya coba dengan apa gitu, tetap saja disengat. Saya coba dengan kayu putih, saya coba dengan daun sirih, saya coba dengan daun jeruk, tetap disengat. Nah ternyata dengan ini teman-teman, ini kemungkinan disengat hanya 1%. Kenapa 1%? Karena kan kadang kita seperti ini juga, kadang ada yang belum terolesi itu ya. Nah mungkin itu bagian yang disengat adalah bagian tangan sebelah sini. Nah ini paling disengat oleh nyamuk teman-teman ya. Karena saya dari kecil minumnya madu, ini sangat disukai oleh nyamuk tuh, sampai di planet game mati ya, padahal tidak ditepuk gitu. Nih saya contohkan ya. Hai teman-teman, ini ada lebah gantung teman-teman. Nah ini kayaknya dia ratunya ada di dalam sini masih. Nah nanti kita akan coba pindahkan ini ke dalam kotak teman-teman. Wah ini cukup lumayan banyak nih teman-teman. Ini pohonnya agak pendek ya. Nah ini di atas pohon pisang teman-teman. Lebahnya cukup banyak ini, menggerombol ya teman-teman. Ya teman-teman, itu lebahnya di sana ya, gerombolan lebahnya di sana. Tadi saya sudah ambil dan alhamdulillah ratunya sudah saya potong menggunakan gunting. Dan ini ratunya teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini, ada saya beri tanda ratunya itu yang besar teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini cara megangnya itu harus penuh hati-hati teman-teman, seperti ini ya. Jangan sampai jangan sampai ada yang ke planet teman-teman. Kalau sampai ada yang ke planet, maka lebah ini akan ganas teman-teman. Nah ini teman-teman, ratu lebah ini kita ambil menggunakan daun teman-teman atau ranting. Usahakan ini jangan melakukan gerakan yang cepat teman-teman. Itu adalah trik untuk agar lebah ini tidak menyengat. Kita tusuk menggunakan daun seperti ini teman-teman. Ya seperti ini. Ingat teman-teman, jangan sampai ada yang ke planet ya. Kita tusuk. Nah kalau tidak bisa lewat sini, kita lewat sini teman-teman. Oh ratunya ini sangat besar teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Usahakan ratu itu naik ke atas. Nah seperti ini ya. Ini sang ratu sudah masuk teman-teman, sudah naik. Nanti biarkan ini teman-temannya mengikuti. Nah seperti ini. Gini ya teman-teman. Ya ternyata ratunya masih di sini teman-teman. Perhatikan ratunya jangan sampai terinjak. Nah seperti ini, bawanya pelan-pelan sekali teman-teman. Nanti kita akan coba masukkan ratu ini ke dalam kotak lebah ya teman-teman. Kotak lebahnya itu bebas teman-teman, mau bentuknya seperti apa. Kebetulan kotak lebahnya sudah saya siapkan di sini teman-teman. Nah ini ya, kita siapkan lubang seperti ini. Nah biarkan ratu itu masuk ke dalam lubang teman-teman. Nah biarkan ratu tersebut masuk. Dia tampaknya sulit untuk masuk teman-teman. Apabila sulit untuk masuk, maka kita perlu
menggunakan kotak yang paksa. Jadi ada kotak namanya kotak lebah. Jadi khusus untuk lebah agar ratu itu tidak bisa keluar, tetapi pasukannya atau teman-temannya itu bisa keluar lewat lubang yang ada. Oke teman-teman, karena ini cukup ratunya udah masuk sebenarnya ratunya. Nanti kita cek lagi. Jika dia memang nyaman dengan tempat ini, dia tidak akan keluar. Tapi jika dia keluar lagi, maka kita coba beri namanya sekat ratu teman-teman. Sekat ratu itu murah ya, harganya Rp5.000. Sekat ratu itu apa? Jadi hanya ratu yang bisa masuk ke dalam hanya pasukan yang bisa keluar masuk ke dalam sekat tersebut. Jadi ratu tidak bisa keluar. Sekat ratu ukurannya 3,7 mm. Jadi sudah diukur dari sananya ya teman-teman, dari pabriknya. Dengan sekat ratu tersebut maka ratu tidak akan bisa kabur, tetapi pasukan bisa keluar masuk. Setelah kurang lebih 1 minggu kemudian sekat ratu tersebut dilepas agar ratu tersebut bisa bersarang dengan baik dan perkembangannya dengan cepat. Baik teman-teman, karena ini waktunya sudah cukup sore, saya akan coba mengambil kotak lebah yang ada di rumah teman-teman agar saya bawa ke sini, kemudian saya pindahkan ke dalam kotak lebah yang ada. Itu saya tunggu dulu teman-teman ya. Agar tidak disengat lebah, itu tangannya itu diberi wangi-wangian dari propolis ini. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah bekas lebah ya, bekas madu, perasan madu atau lebah yang kosong. Nah, dengan seperti ini maka tangan kita akan bersahabat dengan lebah. Ini trik ini jarang diberitahu oleh para peternak lebah. Karena ini adalah trik ya teman-teman, tapi di sini saya akan bagikan ke teman-teman semua ya. Nah, di sini saya sudah siapkan kotak lebah, di mana bagian tutup atas adalah sebuah triplek berukuran 4 mm tebalnya. Saya beri nama A1 dan ukuran triplek ini sudah menutupi bagian atas rapat ya. Ini semuanya sekelilingnya itu rapat, jadi lebah ratu tidak akan bisa keluar. Kemudian di bagian sini hanya dapat dimasuki oleh koloni lebah, tetapi ratu itu tidak bisa keluar lewat sini. Kalau koloni lebah bisa keluar masuk. Ini fungsinya untuk penyekat ratu. Penyekat ratu ini harganya Rp5.000. Bagian bawah juga ada penyekat ratu teman-teman, sama seperti ini kurang lebih. Ini adalah tutupnya. Saya pengennya itu sarangnya kan memanjang ke sini teman-teman. Jadi oleskan dengan bekas sarang lebah yang asli ya teman-teman. Ini oleskan seperti ini teman-teman. Jadi karena kita ingin nanti memanjang ke atas, di bagian atasnya saya menggunakan ini. Saya dari sini ya, saya seperti ini kan. Biasanya saya gumpalkan agar lebih mudah untuk menggambar. Ini hanya asal saja teman-teman, seperti ini. Yang penting nanti memanjangnya ke sini. Lalu saya gosok-gosokkan. Sampai betul-betul ya, kira-kira saja teman-teman, kira-kira ada lilin yang menempel. Nah, ini nanti ketika ini sudah dioleskan seperti ini, lebah tersebut akan membuat sarang memanjang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, mengikuti. Karena saya sebelah sini, nanti akan saya balik, maka dari hasilnya sebelah sini nanti menggantung di sini teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba memindahkan lebah tersebut teman-teman. Ingat teman-teman, cara memindahkannya itu harus dengan cara yang sangat perlahan. Baik, seperti ini teman-teman ya. Karena ini kita tadi sudah diolesi oleh lilin lebah, maka kemungkinan untuk disengat itu
sedikit teman-teman. Jangan lupa membaca bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim gitu ya teman-teman. Nah ini santai teman-teman, yang penting lebahnya tidak ada yang terjepit gitu ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah pelan-pelan. Perlahan. Nah seperti ini. Nah kemudian masukkan ke dalam kotak secara perlahan teman-teman. Ingat ya, harus perlahan-perlahan. Nah seperti ini teman-teman. Nah nanti dia akan pindah ke kotak. Oh ratunya belum kena teman-teman. Kalau ratunya belum kena maka kita lempar saja ke sana ya, kayak seperti ini teman-teman. Nah ternyata ini lebah ratunya belum masuk ke dalam, jadi kita akan mencarinya menggunakan ini teman-teman, menggunakan ini ya. Seperti tadi coba cari daun yang agak lebar. Nah seperti ini contohnya. Karena kalau dengan daun ini kan agak sulit ya jari saya masuk, jadi kalau dengan daun insya Allah akan lebih mudah ngambil ratunya ya. Nah ini ratunya teman-teman ya, belum kena ya. Ini nggak apa-apa, ini pindahkan dulu, ini segini pindahkan dulu, nggak apa-apa, sama daunnya ya. Ingat ya, sama daunnya, biarkan di sini seperti itu. Cari lagi daun teman-teman, nanti gampang teman-teman, tinggal ambil aja daunnya ya. Ini cari daun yang agak bersih teman-teman. Sebentar, saya carikan daun yang agak bersih. Ini. Nah dengan daun ini kan bisa ngambil seperti ini ya. Ingat jangan sampai ada yang terjepit ya. Kalau ada yang terjepit pasti nyengat. Tapi kalau dengan kalau dengan sudah mengolesi dengan lilin lebah, maka kemungkinan disengat itu hanya sedikit teman-teman. Kita cari lagi. Ratu ada di sini teman-teman. Ini sebetulnya pasukannya banyak sebenarnya teman-teman ya, tapi ya ratu sudah kena ya teman-teman ya. Ini tadi ratu tersebut saya tandai teman-teman, lalu saya potong bagian sayapnya. Kenapa saya beri tanda? Jadi untuk mencarinya nanti mudah. Lalu kenapa saya potong? Ketika ratu ini lepas, dia tidak bisa terbang teman-teman. Nah, ini hanya untuk sementara, nanti sekian bulan ratu tersebut akan tumbuh lagi bagian sayapnya ya. Nah ini kan teman-teman, ini ratu sudah masuk ke dalam sini nih, ke dalam ranting atau daun. Nah dari daun ini kita masukkan ke dalam kotak lebah. Nah kan tadi saya bilang kotak lebah ini hanya bisa keluar masuk oleh para pekerja. Jadi ini biarkan seperti ini di dalam, boleh seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya, biarkan itu ratunya ya, sudah masuk ya ratunya ya teman-teman ya. Tuh ratunya sudah naik ke atas. Nah teman-teman ini segera ditutup. Tuh ratunya sudah jelas ya, teman-teman sudah melihatnya ya. Nah itu sang ratu. Kita agak cepat teman-teman, jangan sampai ratu tersebut naik ke stup atas. Nah itu ratu ya, jangan sampai ratu tersebut keluar lagi. Nanti kalau sudah keluar lagi ya, tuh kan ratu ke sana kan, menuju ke tempat yang gelap. Kita tutup teman-teman secara perlahan. Setelah ditutup maka pasukannya nanti kita masukkan ke sini sedikit-sedikit teman-teman, karena ini tidak bisa langsung banyak ya. Nah untuk memasukkan ratu ke dalam kotak ini, untuk memasukkan pasukan
ke dalam kotak ini, maka kita perlu mengambil lebah yang ada di sana secara perlahan agar lebah tersebut masuk ke dalam kotak ini. Nah, seperti tadi teman-teman, agar tidak disengat oleh lebah, maka tangan kita usahakan diolesi oleh perasan ini, oleh sarang lebah ini. Kenapa? Karena ini akan membuat dia lebih nyaman. Karena baunya itu sesuai dengan tempat dia bersarang, sesuai dengan sarang mereka gitu ya. Ini kalau hitam-hitam seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman. Ini dari getah propolis tadi, propolis lebah Apis trigona. Tadi saya juga habis memindahkan lebah Apis trigona juga. Kebetulan di peternakan kami ada Apis cerana, Apis trigona. Trigonanya adalah Visep sama Biroi. Tapi kalau lebah Apis mellifera di tempat kita itu mungkin kurang nyaman gitu ya. Ini dulu bekas lebah Apis mellifera teman-teman dulunya, tetapi karena lebahnya mungkin kurang nyaman di sini, jadi saya coba untuk berternak lebah Apis trigona. Kalau lebah Apis cerana ini saya kebetulan ini nemu teman-teman. Ya maksudnya daripada kotak kita kosong ya kita pindahkan ya. Tadi kebetulan gantungnya itu di tempat yang pendek, jadi saya ambil. Nah ini sekali lagi seperti ini. Perhatikan teman-teman. Ini sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman, ilmu yang belum tentu para peternak lebah itu akan memberikan ilmu ini. Perhatikan teman-teman. Nah, kita ambil secara perlahan. Jadi kita masuk ke dalam, kemudian tarik keluar. Ya. Ya, perlahan sekali teman-teman. Memang terasa geli-geli gimana gitu ya. Tenang teman-teman, yang penting kita ngambilnya itu menggunakan perasaan. Nah, dengan seperti ini dia akan langsung masuk. Perhatikan teman-teman. Nah, ini di sini nih. Dia ratunya ada di dalam, maka dia akan langsung masuk ke dalam sarang lebah. Perhatikan tuh, masuk kan? Nah, percaya kan teman-teman bahwa lebah ratu itu memiliki memiliki wangi yang luar biasa yang membuat lebah lainnya itu mengikuti. Nah tuh teman-teman, sudah diberi respon bahwa ratu ada di dalam. Nah dengan seperti ini nanti ratu tersebut akan nyaman di dalam karena banyak koloninya atau anak buahnya ya. Ini hampir semuanya adalah lebah betina. Lebah betina itu adalah lebah pekerja ya teman-teman, yang mencari madu, mencari nektar, mencari polen, mencari propolis. Ini adalah lebah betina. Nah teman-teman, ini tidak mungkin masuk semua ya. Yang ada di tangan saya ini tidak mungkin masuk semua secara cepat. Jadi kita harus perlahan menggerakkan tangan kita. Ingat teman-teman, menggerakkannya itu jangan sampai membuat lebah tersebut kaget atau panik. Nah seperti ini. Tuh, tidak ada satupun yang menyengat teman-teman. Kenapa? Karena sudah diolesi oleh sarang lebah. Ternyata lebah ini bersahabat, asalkan kita tahu dan kita juga bersahabat dengan lebah tersebut. Nah dengan seperti ini lebah-lebahnya akan nyaman dan pindah ke dalam kotak lebah ini, kotak baru mereka. Ini mereka sebetulnya sedang mungkin lagi diskusi juga nih, masuk nggak ya gitu. Tapi lihat, sebagian dari mereka sudah ada yang masuk, ada yang keluar lagi gitu ya. Yang keluar itu sebenarnya memberitahu bahwa temannya itu ada di dalam gitu teman-teman. Sebetulnya ada cara yang lebih cepat. Kalau cara yang lebih cepat
itu bagian luarnya itu diberi penutup yang gelap. Jadi lebah itu suka ke tempat yang gelap. Mereka akan cepat masuk ke dalam sarang. Ini sebetulnya lebah ini lebah yang cukup galak teman-teman. Kenapa? Karena dia menimbulkan bunyi yang cukup keras. Tapi dengan adanya olesan dari sarang lebah kepada tangan kita, sang lebah ini jadi mereka lebih bersahabat. Kalau tangan kita disemprot oleh bau-bauan yang wangi seperti minyak wangi, wah itu rentan sekali untuk disengat. Jadi tips triknya agar tidak disengat oleh lebah, tangan kita harus berbau seperti tempat mereka atau rumah mereka. Ada juga yang menggunakan daun-daunan yang apa ya namanya ya? Daun-daunan yang berwarna daun-daunan yang ini berbau seperti daun gitulah, intinya daun-daunan yang baunya menyengat. Ada juga yang percaya seperti itu, tetapi saya biasanya menggunakan daun jeruk kayak gitu tetap disengat, menggunakan daun apa ya namanya ya, daun-daunan yang buat pakan kambing itu juga tetap disengat. Tapi kalau dengan sarang lebah ini saya hampir tidak disengat teman-teman, sekalipun di tangan banyak. Ini sebetulnya pasukannya aslinya tuh banyak ini teman-teman, hanya saja pasukannya lagi mungkin pasukannya lagi ini teman-teman, lagi belum mau bebarengan, jadi mereka kayak berkubu-kubu gitu. Ini sebenarnya saya videokan lama karena saya sambil memberikan pembelajaran tentang lebah. Jadi apa yang saya ketahui tentang lebah saya berikan ke teman-teman semua. Sebetulnya asik beternak lebah. Kenapa? Karena kita bisa memanen sendiri madunya tanpa takut madu tersebut asli atau tidak. Karena kalau panen sendiri kan udah tentu madu tersebut kita tahu bahwa madu tersebut tidak diberi pakan, hanya diberikan bunga-bunga gitu ya. Jadi tidak tercampur madunya, alami sekali. Di sini banyak sekali bunga-bunga kaliandra teman-teman, karena rumah saya itu masih di daerah pegunungan. Nah ini pohon kaliandra nih. Pohon kaliandra ini berbunga setiap hari. Jadi tidak pernah berhenti berbunga. Ini pohon ini sudah tinggi teman-teman, sudah besar. Nah pohonnya tuh besar-besar, pohonnya sudah sebelah sana. Kita coba cek ya. Kita cek teman-teman, pohon kaliandranya itu sudah sebesar ini teman-teman. Wow, tinggi sekali teman-teman tuh. Hampir dengan pohon jati ini ya, jati kecil. Ini teman-teman, pohon kaliandranya yang miring ini kaliandra ya. Nah, ini teman-teman, pohonnya itu sudah besar. Lihat, dengan tangan saya saja jauh sekali ya. Nah, tuh. Ini sudah besar sekali pohonnya. Pohon kaliandra ini sudah berumur kurang lebih 3 tahun. Nah, di sini ada kebun-kebun bunga, kebun buah juga. Nanti rencananya di sini akan saya jadikan sebagai tempat wisata lebah. Hanya saja masih di bawah-bawah sana teman-teman. Tuh, masih di sana ya. Tuh ada lebah trigona ya,
sudah deret di sana. Sudah ada sekitar 50 teman-teman. Target saya akan menambah terus. Ini lebah apis cerana ya. Baik, kita kembali ke sana untuk mengambil sisa lebah-lebah yang ada, yang belum masuk ke dalam kotak sarang. Oh iya teman-teman, ingat lagi bahwa untuk mengambilnya kita olesi dengan ini rahasianya teman-teman. Ya seperti ini. Sebenarnya kalau lebih bagusnya itu diolesi oleh tangan kanan, tetapi karena saya ini sulit, satu tangan megang kamera, dan untuk meminta bantuan pun ya belum pada nggak berani, karena kadang kalau disengat lebah tuh sakitnya minta ampun katanya gitu. Nah ini saya coba praktekkan lagi ya. Saya coba praktekkan lagi. Semoga teman-teman ini ilmunya bisa teman-teman ambil ya. Karena ilmu ini saya ngambilnya lama teman-teman, dari eksperimen-eksperimen. Saya coba dengan getah-getah, saya coba dengan apa gitu, tetap saja disengat. Saya coba dengan kayu putih, saya coba dengan daun sirih, saya coba dengan daun jeruk, tetap disengat. Nah ternyata dengan ini teman-teman, ini kemungkinan disengat hanya 1%. Kenapa 1%? Karena kan kadang kita seperti ini juga, kadang ada yang belum terolesi itu ya. Nah mungkin itu bagian yang disengat adalah bagian tangan sebelah sini. Nah ini paling disengat oleh nyamuk teman-teman ya. Karena saya dari kecil minumnya madu, ini sangat disukai oleh nyamuk tuh, sampai di planet G mati ya, padahal tidak ditepuk gitu. Nih saya contohkan ya, ini kita taruh sebelah sini ya. Kita coba teman-teman ngambilnya itu dari bawah. Ingat jangan ngambil di planet, nggak boleh. Kita harus ngambil seperti ini. Iya, perlahan jari kita ini masuk ke dalam kayu, sampai ke dasar kayu. Nah kemudian ditarik ke sini. Ingat perlahan, karena jangan sampai ada yang terjepit ya. Perlahan tapi pasti ya. Nah perhatikan tuh bunyinya. Ini bunyinya lebah, ini sebenarnya lebah yang galak. Oh, kita perhatikan dari bunyinya, lebah ini lebah yang galak. Tapi karena tadi saya beri triknya, maka lebah ini akan jinak. Perhatikan teman-teman, lebahnya lari langsung masuk ke dalam. Keren kan tuh. Masuk ke dalam. Ayo masuk. Ayo masuk. Di dalam ratunya sudah menunggu tuh. Masuk dong, masuk. Ayo. Ayo. Alhamdulillah masuk tuh. Ini yang di luar, ternyata mereka saling memberitahu, ratu kita ada di sini gitu ya. Malah nggak masuk, udah buruan pada masuk, udah pada tahu ratunya di dalam, ngapain pada ngasih informasi ke yang lain. Nggak apa-apa, nanti saya bantu untuk ambil ya. Udahlah, masuk dulu dong ya, masuk dulu ya. Ayo masuk dulu. Waduh, yang lain kayaknya ini seneng hinggap di tangan saya karena ada lapisan lilinnya ya, lilin lebah itu. Masuk dong. Aduh, tangan saya nih kotor karena propolis trigona. Propolis trigona itu lengketnya luar biasa. Bahkan ada yang ke planet tuh barusan. Nggak nyengat kan? Sekalipun ada yang ke planet nggak sengaja barusan nggak nyengat. Biasanya kalau lebah, kalau kita nggak diolesi dengan itu, biasanya langsung nyengat, nempel. Ayolah masuk. Ayo lebah-lebah masuk. Ayo masuk.
Sebetulnya ini bisa dilemparkan ke tanah, tapi lebah tersebut nantinya akan tidak betah. Ini kenapa lebah ini berantem? Ini adalah lebah yang dari luar. Jadi yang masuk ke dalam kotak ini tidak hanya lebah dari kotak ini, tidak hanya dari satu koloni, tetapi kadang ada 2 koloni. Jadi mereka merasa terganggu. Kalau merasa terganggu ya sudah, pasti saling menyerang. Tuh sudah masuk teman-teman. Tuh. Atau kita coba cek dulu yang di pohon tadi, di pohon yang awal itu masih atau tidak ya. Karena tadi saya lihat masih menggantung di pohon, tapi kayaknya sudah sedikit, tinggal sedikit teman-teman. Tapi atau enggak, coba kita ke sana ya. Kayaknya sudah habis teman-teman. Wah, sudah habis. Tadi di pohon ini, menggantung di pohon kaliandra. Dengan banyaknya pohon kaliandra di sini, jadi sering sekali ada lebah itu menggantung di pohon kaliandra. Menggantung kalau pohon kaliandra kan pada seperti ini nih, melengkung seperti huruf U. Dia menggantung di tempat-tempat seperti ini. Jadi kadang kalau saya ke kebun untuk melihat-lihat pohon duren, itu ketemu aja dengan lebah yang menggantung di pohon kaliandra. Ini yang ini kecil-kecil masih. Kalau yang sana di samping deket kali itu besar-besar pohonnya. Baik, kita lagi ya teman-teman. Kita coba lagi. Saya seperti tadi sama. Saya coba oleskan bagian bekas perasan lebahnya. Saya oleskan seperti ini. Ini sebenarnya nggak perlu teman-teman seperti ini. Hanya cukup tadi beberapa saja, beberapa genggam, 1 atau 2 genggam cukup. Tapi kalau saya mah orangnya pengen semuanya aja gitu, biar cepet saya sama teman-teman. Nah ini sebenarnya kayak apa ya, kayak megang beras gitu teman-teman. Tetapi agak geli karena lebah tersebut berjalan di jari kita seperti ini. Ini akan semakin cepat karena semakin sore. Ini tadi saya selepas sholat asar. Nah ini teman-teman, tuh ya, tuh masuk semua ya seperti ini. Kalau sudah nyaman, sang ratu itu akan memberikan memberikan informasi kepada lebah-lebah lainnya agar masuk. Nah ini kan teman-temannya tuh, ayo masuk sini gitu kan. Nah seperti inilah teman-teman. Ini penyekat ratu ini nanti kita lepas ketika sudah membuat sarang atau sudah beranak. Minimal sudah beranak. Kalau belum bertelur, jangan berani-berani melepas sarang. Jangan berani-berani melepas bagian ini, apa namanya tuh, penyekat ratunya. Nanti ratunya bisa kabur. Tapi kalau sudah sekitar umur 1 bulan, ya silahkan dilepas. Biasanya 2 minggu juga sudah terbentuk sarang atau bertelur. Nah ini beberapa sudah masuk ya. Kita coba habiskan semuanya. Sebetulnya ini pasukannya ini bagus ini. Saya lihat dari gerak-geriknya, lebah ini adalah lebah yang lincah. Lincah itu agresif. Agresif berarti dia pencari madu yang unggul. Kalau lebah yang tidak agresif, maka lebah tersebut gerak-geriknya itu pelan, tidak seperti ini. Nah ini lincah ini. Perhatikan cara jalannya. Dia berbeda dengan lebah yang pelan. Nah ini nggak mau ke dalam nih. Tuh. Harus ditempelkan ke kayu tuh. Tempelkan ke kayu. Yuk. Nah, gitu ya. Tuh, teman-temannya yang lain sudah pada masuk tuh. Tahu sih ada di sini ratunya. Saya beri nama A1. Setiap kotak saya beri nama untuk kotak yang khusus seperti itu.
Ini lagi ya teman-teman, masih ada. Kita olesi lagi dengan ini. Biasanya tangannya itu kalau udah diolesin kayak gini, lebah lebih nyaman. Wah, udah habis teman-teman, tinggal sedikit. Ingat ya teman-teman, sebetulnya ini nggak perlu seperti ini. Nanti dia akan masuk sendiri ke dalam kotak sarang. Kotak ini nanti kita akan bawa ke bawah di dekat rumah agar kita bisa mengeceknya sebulan sekali, nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kita nggak tahu kotak tersebut diserang oleh predator atau dikerumunin oleh semut gitu ya. Ini nampaknya sudah banyak yang masuk tuh teman-teman, ada yang masuk lewat bawah, ada juga yang masuk lewat atas. Kenapa saya beri dua tempat, ada atas dan bawah? Ini saya tidak tahu asal usulnya ya. Yang jelas dia itu lebih nyaman ketika kotaknya itu ada dua lubang, ada lubang bawah dan lubang atas. Kalau menurut saya ketika diserang dari atas mungkin dia bisa kabur lewat bawah, atau ketika diserang lewat bawah dia bisa kabur lewat atas. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau ada lubang di bawah, dia untuk membawa serpihan-serpihan kotoran di dalam kotak atau bekas-bekas lebah yang mati, atau mungkin kotoran-kotoran lebah yang ada di bawah, itu bisa dibersihkan dengan cepat lewat bawah. Begitu teman-teman ya. Ini sudah masuk, kita tidak perlu membukanya teman-teman, sudah pasti ratunya nyaman di dalam. Karena hampir lebahnya ini hampir masuk. Ini dari luar saja berterbangan masih banyak sebenarnya. Lebah ini itu tadi itu sedang pindah, sedang mau bersarang ke tempat lain mungkin. Sebelum bersarang ke tanah atau ke pohon-pohon, saya coba pindahkan. Kemudian saya ambil ratunya. Saat pengambilan ratu tadi saya tidak videokan karena agak sulit megang kameranya. Karena ratu tersebut kalau tangan kanan kita ambil, tangan kanan kita meraup, kalau ketika melihat ratunya tuh untuk menjepit sulit. Jadi tangan kiri meraup, tangan kanan untuk jepit ratu. Untuk mengambil ratu pakai tangan kanan. Nanti saya akan berikan, kapan-kapan saya akan berikan video tentang cara cepat untuk mencari ratu. Ada teman-teman, makanya tetap ikuti channel ini ya. Semoga channelnya selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Ini tampaknya sudah masuk semua, hampir masuk semua ini. Di sana juga sudah kosong teman-teman. Tuh ya, sudah hampir masuk semua ke dalam kotak ini. Berarti saatnya kita pindahkan kotak ini ke tempat yang lebih aman.